Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom buat kita semua. Biarlah di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kita penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini dalam penyertaan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kita keberhasilan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, mengawali hari yang baru ini. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, sehingga kita boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami percaya bahwa dengan firman Tuhan yang nanti kami akan dengar ini boleh berguna, sehingga kami boleh menjaga hati kami boleh menjaga perkataan kami boleh menjaga mata kami boleh menjaga langkah kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Oleh karena itu Roh Kudus, ambil alih buat semuanya ini lewat firman Tuhan, supaya hari ini Tuhan dapati kami hidup dalam kebenaran. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini saya rindu membagikan satu firman Tuhan yang ada di Amsal, saudaraku, yang kita berikan judul atau tema bahwa hati yang murni. Nah, mari kita lihat diri kita dan kita katakan, apakah hati kita sudah murni? Karena kita mau melakukan aktivitas hari ini, apakah hati kita sudah ada damai atau masih galau? Nah, firman Tuhan boleh menjawab kita pagi hari ini. Kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi hati yang murni. Berarti ada dong hati yang tidak murni. Amin. Rata-rata dalam keadaan ini, saudaraku, dalam situasi kondisi yang seperti ini, ada begitu banyak iblis mengelabui kita, sehingga didapatinya hati kita tidak murni. Jadi Tuhan mau cari orang-orang yang punya hati yang murni, sehingga pada hari ini kalau orang hatinya murni, pasti dia bisa lewati hari ini dengan sukacita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kata Raja Salomo atau Amsal ini katakan bahwa harus menjaga hati. Kenapa harus menjaga hati? Ternyata di dalam hati ini ada terpancar kehidupan. Nah, bicara tentang kehidupan, saudara, ada hidup yang benar dan ada hidup yang tidak benar. Jadi, di dalam kehidupan ini, di dalam hati ini adalah pilihan. Amin. Nah, kalau bicara tentang pilihan, kita harus mengoreksi diri kita pada saat ini, dan kita lihat kita ada di posisi yang benar atau ada di posisi yang salah. Karena yang tahu posisi kita, kehidupan kita adalah saudara bersama dengan Tuhan. Nah, jika posisimu benar, jika hatimu murni, maka Alkitab katakan bahwa kita boleh menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Amin. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang punya hati murni? Nah, saudaraku, bagaimana ciri-ciri orang yang punya hati yang murni? Kalau hati yang tidak murni, saudara pasti akan tahu. Tetapi kalau hati yang murni, itulah yang susah ditebak. Maka saya akan kasih tahu rahasianya. Jadi ciri-ciri orang yang punya hati yang murni, yang pertama adalah dia bisa menjaga perkataan. Haleluya. Nah, seringkali kita terkecoh dengan godaan iblis dalam perkataan kita.
Ketika pagi hari kita berdoa, bagi yang berdoa, kalau tidak berdoa, saya sarankan harus bangun pagi berdoa. Amin. Jadi ketika berdoa, katakan, sudah dia berdoa, saudara, dia katakan, Tuhan berikan saya damai, berikan saya sukacita, berikan saya kesabaran. Pas buka mata, suaminya udah ngomel-ngomel. Pas buka mata, anaknya udah tanya ini segala macam. Nah, saudaraku, untuk menjaga hati yang murni, maka akan ketahuan orang itu hatinya murni apa enggak. Jadi kalau kita berdoa, kita minta berikan kesabaran, yang datang itu masalah. Kenapa? Supaya melatih kita, supaya kita ada kesabaran. Amin. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui atau ciri-ciri orang yang punya hati yang murni? Nah, seperti tadi, dia bisa menjaga perkataan. Amsal pasal 4 ayat 24, saudara. Demikian firman Tuhan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, jadi dari hati itu keluarlah perkataan. Jadi akan ketahuan orang itu punya hati yang murni dari perkataan. Karena pepatah bilang apa yang dikatakan itu dari hati. Ya kan? Keluar dari hati. Nah, jadi saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini jika saudara berdoa menjaga perkataan, hati-hati. Ya, berwaspada terus karena ayat 23 bilang harus waspada dalam segala hal. Bagaimana supaya kita bisa menjaga mulut kita supaya tidak serong, tidak dolak-dalik? Kita undang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Nah, undang Roh Kudus supaya lewat Roh Kudus, saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini apapun yang kita lakukan, kita boleh menjaga perkataan. Karena firman Tuhan bilang lidah itu seperti api yang menghanguskan. Hati-hati. Jadi kalau di kantor, di pekerjaan, atau punya anak buah dalam usaha, hati-hati saudara. Kalau memperkatakan ini, jadilah perkataan yang penuh kuasa. Amin. Perkataan yang penuh berkat. Amin. Karena saya percaya bahwa orang yang memiliki Roh Kudus pasti ada kuasa dalam perkataan. Jadi jangan ada mulut serong pada hari ini supaya kita diberkati. Karena firman Tuhan katakan bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak diberkati karena dosa kita. Dosa di mana? Ya dosa perkataan. Jangan menganggap itu perkataan yang kecil, tapi sebetulnya dari itulah menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, dimanapun kita berada sehingga orang bilang, itu dia begini dan begitu. Perkataannya nggak enak, nggak memberkati. Jangan seperti itu. Karena di sanalah akan ketahuan hati yang murni atau tidak. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, supaya hati kita murni atau bagaimana ciri-ciri orang yang punya hati murni adalah dari perkataan. Jadi harus bisa menjaga perkataan supaya bisa waspada, menjaga hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana ciri-ciri kedua orang yang memiliki hati yang murni? Wah, udah duk-dak dong ini kan. Apa yang sebenarnya kedua ini? Begitu kan? Nah, untuk supaya saudara tahu, orang melihat saudara, yang kedua ada di mata. Jadi ciri-ciri orang yang punya hati yang murni itu dari pandangan matanya, saudara. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ayat 25, Amsal tadi pasal 4 ayat 25, di sana dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Haleluya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang yang bisa menjaga hatinya tetap murni adalah dia bisa menjaga mata. Nah, biasanya bapak-bapak ini senang ya kan begitu melihat di sana yang tidak enak. Begitu kan tawaran dunia, mata waduh cakep banget ya kan, waduh begini dan begini. Lihat cewek yang cakep, waduh, padahal lupa bahwa dia sudah memberikan matanya kepada iblis. Dia sudah menggelapkan matanya.
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, maka pada hari-hari ini hati-hati. Oh, pendeta cuma lihat sedikit. Oh, Pak Pendeta cuma lihat begini dan begitu. Saudaraku, Alkitab katakan, dosa itu kecil besar sama di mata Tuhan. Jadi kalau saudara cuma lihat, oh Pak, kayak saya kan cuma lihat, nggak saya lakukan, tetap berdosa. Nah, jadi kita perlu menjaga kekudusan kita. Jadi supaya hati kita tetap murni. Jadi biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini berbicara tentang visi, saudara. Berbicara tentang misi. Biarlah pandangan kita terus ke depan. Tujuan kita bukan di belakang. Karena firman Tuhan katakan bahwa yang di belakang itu adalah sesuatu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelam, penuh dengan kesedihan. Tapi di depan sana, Yesus menunggu kita, menanti kita untuk sesuatu yang dijanjikannya kepada kita, yaitu keselamatan. Amin. Pandang terus kepada Yesus. Jangan memandang dengan tawaran dunia ini. Saudara, ketika melihat istri, tetap katakan istri saya cantik. Amin. Nah, gitu kan. Ketika melihat istri yang mulai capek, katakan istri saya luar biasa. Nah, ini dalam rumah tangga. Pada hari-hari ini yang membuat pada akhirnya tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena iblis mencuri pandangan kita. Harusnya istri kita lah yang terbaik. Tapi karena pandangan, karena hatinya sudah tidak murni, mulai, wah istri kita tetangga lebih baik. Gitu kan. Tetangga lebih cakep dan lebih cantik. Saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ciri-ciri orang yang punya hati murni. Yang ketiga adalah bisa menjaga langkah hidupnya. Jadi yang ketiga, orang yang punya hati yang murni, dia bisa menjaga langkah hidupnya. Katakan amin, saudara. Nah, saudara baca di dalam Amsal tadi pasal 4 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan seperti ini. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, jadi orang yang punya hati yang murni, saudaraku yang diberkati Tuhan, dia bisa menjaga langkah hidupnya. Amin. Hari ini ada begitu tawaran banyak, ini dan itu. Milih mana, saudaraku? Yang pasti pilihlah jalan Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan bahwa jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan yang sempit menuju kepada surga yang kekal. Haleluya. Jadi pada hari ini, jika ada tawaran dunia kepadamu untuk korupsi, jika ada tawaran dunia kepadamu untuk selingkuh, jika ada tawaran dunia kepadamu untuk menipu ini dan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak benar, saya mau katakan ya, tetap ya. Amin, saudara. Katakan Yesus, tetap Yesus, supaya langkah kita tetap benar di hadapannya. Dan saya percaya ketika langkah kita benar, apa yang kita lakukan pada hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan akan buat yang terbaik kepada kita, asalkan kita menjaga langkah kita. Jagalah langkah kita dengan baik, saudara. Karena hari-hari ini orang lebih mengutamakan duniawi, orang lebih mengutamakan hawa nafsu, sehingga langkahnya salah. Kenapa hari-hari ini saudara dan saya mengalami banyak kegagalan, banyak masalah? Mungkin saudara tidak perhatikan mata saudara. Saudara menganggap sepele pandangan-pandangan duniawi. Mungkin dengan perkataan-perkataan kecil yang menyakitkan orang, saudara menganggap sepele. Atau mungkin langkah-langkah saudara yang salah dalam hal kecil, saudara menganggap sepele. Nah, itulah menjadi kebiasaan buruk dalam hidup kita, sehingga hati kita tidak murni. Maka pada saat pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas, mari murnikanlah hatimu. Katakan, Tuhan, aku rindu supaya hati saya murni, supaya hidup saya tidak salah memandang, tetapi memandang sesuatu yang Kau janjikan.
supaya perkataan saya menjadi perkataan yang memberkati, dan supaya langkah saya sesuai dengan kebenaran. Saya berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, apapun yang saudara ingin kerjakan, ingin lakukan, biarlah tetap menjaga hati yang murni. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menuntun setiap umatmu, setiap yang mendengarkan firman Tuhan, setiap yang menonton video ini. Hamba percaya mereka telah memiliki hati yang murni. Hamba percaya bahwa hidup mereka semakin hari semakin dipulihkan. Terima kasih buat firman-Mu yang memenangkan hati kami dan berikan kami jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara diberkati, amin. Saya percaya bahwa setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hati kita menjadi hati yang murni. Saya percaya bahwa ketika hati kita murni, aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.